Hari ini tanggal 30. Materi hari ini perencanaan sistem tenaga adalah jam-jam pembangkitan. Seperti kita tahu bahwa jam-jam puncak ketika kita beristirahat, generator bekerja sebagai motor dan akan mengambil daya untuk menjalankan turbin sebagai pompa, di mana pada jam-jam beban puncak turbin akan menjalankan generator untuk memberikan tenaga listrik ke sistem. Jadi ini pemanfaatan ya pada saat jam-jam puncak istirahat, artinya ketika bukan pada jam puncak, generator bekerja sebagai motor mengambil daya dari sistem untuk menjalankan turbin sebagai pompa, sedangkan pada saat beban puncak, turbin akan menjalankan generator untuk memberikan tenaga listrik ke sistem. Nah, contohnya adalah unit PLTU konvensional, di mana kita tahu PLTU adalah bahan utamanya bahan bakar, bisa batu bara, bisa minyak bumi, bisa gas, kemudian diubah menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin uap sebagai penggerak mulanya, di mana kebutuhan tenaga listrik tiap tahun meningkat, sedangkan cadangan bahan bakar yang paling banyak dan murah adalah batu bara. Maka untuk menambah kemampuan pembangkit di masa datang ialah PLTU dengan bahan bakar batu bara, di mana hal-hal yang menjadi masalah adalah untuk PLTU adalah gas buang, kemudian karena banyak mengandung CO2, batu bara mengandung belerang dan NOx sehingga gas buangnya bisa mengganggu lingkungan. Nah, kemudian bahan bakar batu bara harganya murah. PLTU dengan jenis ini dioperasikan sebagai pembangkit untuk beban dasar. Selain itu, biaya operasi untuk unit-unit ini ada dua, yaitu bahan bakar dan biaya pemeliharaan. Dalam menginvestasikan biaya operasi, biaya bahan bakar yang dibutuhkan adalah biaya bahan bakar pada saat pembangkit berbeban, yang besarnya bervariasi tergantung pada tingkat pembangkitan, di mana biaya bahan bakar pada saat startup maupun pada saat shutdown, biaya bahan bakar pada keadaan startup dan pada keadaan shutdown tidak dapat dikenakan secara bersamaan. Saat biaya shutdown dikenakan, unit bersangkutan dikatakan dalam keadaan hot reserve. Sebaliknya untuk unit keadaan cool reserve disebut startup. Kemudian unit-unit yang lain selain PLTU adalah PLTN. Tipe ini punya kesamaan sebagai PLTU konvensional, di mana turbin dan generatornya adalah sama untuk PLTU maupun PLTN, tetapi pada bagian pembangkit upayanya yang berbeda. Pada PLTU konvensional, tenaga panas diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sedangkan pada PLTN, tenaga panas dihasilkan dari reaksi berantai pembelahan inti seperti uranium dan thorium. Maka proses pembebasan tenaga untuk menghasilkan panas lebih cepat daripada PLTN konvensional. Serta pengaturan beban untuk penyesuaian perubahan beban sangat sulit dilaksanakan. Maka PLTN ini operasikan sebagai beban atau menanggung beban dasar. Oleh karena itu, ukuran pembangkit lumayan besar untuk PLTN dan kebutuhan beban dasar dan lebihnya lebih ekonomis. Nah, akan lebih baik lagi jika PLTN ini dikombinasikan dengan PLTPT, di mana pada saat beban rendah di PLTPT air dipompa naik dengan memanfaatkan tenaga listrik yang tersisa dari PLTN ke kolam penampungan. Saat beban puncak, PLTP berarti sebagai PLTA, sehingga biasa menggunakan air dari kolam penampungan. Nah, unit berikutnya adalah PLTD. PLTD adalah merubah panas dalam bahan bakar minyak bumi menjadi tenaga listrik menggunakan diesel, di mana mesin diesel ini mempunyai ciri-ciri oktet yang rendah dan keandalan yang tinggi dibanding dengan pembangkit termal lainnya. Dicontohkan misalkan PLTD dengan nilai 0,28 per kWh, sedangkan untuk PLTD kecil sama dengan 0,3 1 per kWh atau antara 33 sampai 30%. Nah,
Unit pembangkit ini dapat dioperasikan hanya dalam beberapa menit dan dapat dengan cepat mengikuti perubahan beban, di mana perubahan beban tidak akan mempengaruhi efisiensi. Sangat sesuai untuk penyedia daya yang kecil dan untuk beberapa puluh kW tiap unit sampai beberapa puluh megawatt tiap unitnya. Dipakai sebagai cadangan atau regeneration untuk kapasitas yang besar. Karakteristik PLTU itu lebih baik daripada PLTD. Sedangkan PLTD digunakan untuk mensuplai beban puncak dan dapat digunakan di pusat beban. Kemudian PLTG atau gas turbin. PLTG ini merubah tenaga panas bahan bakar minyak ataupun gas untuk menjadi listrik dengan memakai turbin gas pada penggerak mulanya. Efisiensi pada jenis tipe PLTG ini adalah beban penuh sebesar 0,41 per kWh-nya dengan menurunnya pembebanan efisiensi akan merosot, di mana pengoperasian dapat dilakukan dengan mudah dalam blok operasi PLTG dioperasikan untuk beban puncak atau cadangan dan dapat dibangun di dekat pusat beban. Kemudian tipe pembangkit combined cycle. Combined cycle adalah mesin pembangkit yang merupakan gabungan turbin gas dan turbin uap, di mana gas buang turbin gas dimanfaatkan untuk memanaskan awal air yang akan dimasukkan ke boiler atau ke boiler turbin uap, sehingga dengan demikian dapat menghemat bahan bakar. Efisiensi combined cycle ini dapat mencapai sampai 43% yang mendekati efisiensi turbin ukuran dengan efisiensi yang tinggi dan dapat dicapai pada saat beban penuh saja. Nah, besar daya yang dibangkitkan oleh combined cycle tiap-tiap unit mencapai sekitar 10-70 MW. Combined cycle dapat dijalankan atau dimatikan dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat, maka dapat digunakan sebagai suplai beban puncak dengan pembebanan dalam blok, artinya tidak menghitung perubahan besar beban. Bahan bakar yang biasa digunakan adalah HSD, gas alam ataupun gas kilang minyak. Pada umumnya, bila suatu daerah didapatkan bahan bakar gas alam atau gas kilang minyak, maka dengan jumlah yang banyak sehingga mendapatkan harga yang murah. Sedangkan daerah yang tidak dapat menggunakan PLTA, combined cycle dengan bahan bakar tersebut dapat digunakan sebagai pensuplai beban dasar. Unit berikutnya adalah panas bumi. Biaya pengembangan panas bumi ini sebagai tenaga penggerak pembangkit tenaga berasal dari yang terendah semua bentuk energi, kecuali ada beberapa hal yang pengembangan dengan tenaga air. Pengembangan sumber energi panas bumi ini mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap lingkungan dan hanya terbatas pada daerah tertentu. Nah, contohnya adalah efisiensi uap panas bumi ke dalam bentuk energi yang tergantung cara penggunaannya. Jika uapnya tersebut digunakan untuk meningkatkan turbin, maka pembangkit listrik menjadi pembangkit listrik, di mana efisiensi perubahan hanya dapat dicapai sekitar 10-40% saja. Nah, dan di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pembangkit listrik tenaga panas bumi ini dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jarak antara PLTPB dengan lubang-lubang sumur tidak boleh lebih dari 2,5 km untuk menghindari terjadinya kondensasi uap pada pipa saluran. Produksi uap dari lubang sumur panas bumi sangat sukar diatur, maka jika uap digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik, diusahakan kapasitasnya digunakan secara keseluruhan. Nah, karena di dalam PLTPB ini sesuai yang digunakan akan menjadi beban dasar dan dengan faktor beban diusahakan di atas 90%. Nah, untuk membangkitkan contohnya ini, untuk membangkitkan 1 kWh tenaga listrik dari uap panas bumi dipergunakan turbin yang lengkap dengan kondensasi sekitar 9 kg uap pada tekanan 5 bar dengan suhu antara 200 sampai 250 derajat Celcius. Sedangkan untuk turbin yang tidak dilengkapi dengan alat kondensasi diperlukan 2 kali lebih besar tekanan uapnya
sekitar 80 sampai 100 PSI, sedangkan tekanan uap turbin yang gunakan bahan bakar batu bara sekitar 800 sampai 1000 PSI. Hal ini mengakibatkan efisiensi turbin PLTPB sangat rendah, yang juga membawa akibat jumlah cairan sisa PLTPB lebih besar, di mana pembangkitan PLTPB dapat digunakan dengan kapasitas 25 sampai 50 MW tiap unitnya. Pada saat PLTB tidak bekerja, sumur tidak boleh ditutup sama sekali. Sebagian uap harus tetap dikeluarkan untuk menghindari terjadinya kondensasi. Ini adalah tipe-tipe pembangkit yang ada di Indonesia dan efisiensinya.